Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari beriktikaf di rumah Allah. Semoga ini semuanya menjadi amal saleh yang kita lakukan di bulan haram sehingga Allah akan membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Allah menciptakan beberapa bulan dan Allah sebutkan 12 bulan jumlah bilangannya, dan Allah sebutkan 4 bulan adalah bulan yang haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang istimewa di sisi Allah. Kita tidak tahu bagaimana rahasianya. Yang jelas Allah menjadikan 4 bulan tersebut adalah bulan yang istimewa, sehingga bulan ini adalah bulan yang identik dengan ibadah haji. Maka ada larangan-larangan khusus yang tidak boleh dilakukan di bulan ini. Di antaranya itu adalah larangan untuk berperang. Karena mungkin hari ini tidak ada lagi peperangan, mungkin larangan itu hanya bisa kita aktualisasikan di dalam kehidupan kita. Larangan bermarahan, larangan untuk saling kitian, larangan untuk saling memboikot bersama teman. Ini di antara hikmah di antara Allah menciptakan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita panjatkan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita tidak akan pernah tahu bulan-bulan haram tersebut kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, dan kita mengetahui informasi tersebut melalui Rasulullah SAW, dan Rasul mengajarkan kepada para sahabatnya, dan salah satu di antara sahabat yaitu Ummahatul Mukminin Ibunda Aisyah. Pada saat beliau meninggal dunia yaitu di umur 72 tahun, dan beliau dalam keadaan mengajarkan umat Islam mulai dari tabi'in itu diajari oleh Ibunda Aisyah. Umur berapa beliau pada saat meninggal Rasulullah? Yaitu umur 18 tahun. Beliau tidak menikah lagi. Beliau mengabdikan dirinya hanya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan. Maka pilihan Rasulullah SAW pada saat menikahi Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah, itu bukan dikarenakan hawa nafsu, itu dikarenakan perintah dari Allah sendiri. Agar apa? Agar informasi ilmu pengetahuan ini terserap oleh Ibunda Aisyah. Lebih dari 2.600 hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, khususnya kita para ayah. Pada saat kita mengetahui bagaimana perlakuan dengan istri kita pada saat haid, hadis-hadis tersebut kita ketahui melalui riwayat dari Ibunda Aisyah. Kalau seandainya Rasul tidak menikahi Ibunda Aisyah, mungkin kita tidak tahu bagaimana cara bergaul dengan istri kita dan apa yang harus kita lakukan pada saat seorang istri sedang haid. Dikarenakan orang-orang jahiliyah
Mereka semuanya meninggalkan istri mereka pada saat sedang berhalangan. Mereka campakkan istri-istri mereka itu ke gunung-gunung. Mereka hilangkan istri mereka. Pada saat mereka bersih kembali, maka disuruh pulang. Bagaimana Islam memuliakan para ibunda, para istri ini. Oleh sebab itu, perbanyaklah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW agar timbul rasa cinta di dalam diri kita pada saat kita mengetahui satu atau dua amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka kita tidak merasa berat untuk mengamalkannya. Semoga nanti semuanya kita menjadi umat yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan beberapa ayat lagi dalam surat Asy-Syams dan tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Imam Ibnu Ashur, di mana ayat sebelumnya kita telah membacakan ayat 1 dengan ayat 4, di mana Allah menjelaskan dan bersumpah dengan beberapa hal, di antaranya adalah bersumpah dengan matahari dan bersumpah dengan bulan dan bersumpah dengan siang dan bersumpah dengan malam. Keempat, ini adalah sesuatu yang spektakuler sebenarnya, sesuatu yang dahsyat, sehingga disumpahin oleh Allah, dan sehingga saking dahsyatnya empat hal ini, banyak umat manusia yang menjadikan benda-benda ini sebagai Tuhan. Ada di antara manusia yang menyembah matahari karena dianggapnya matahari sesuatu yang dahsyat, yang besar. Padahal Allah mengatakan kepada kita semuanya, kesemuanya itu adalah makhluk ciptaannya, bukanlah Tuhan. Sehingga pada saat Allah menjelaskan dengan beberapa sumpah yang lainnya lagi, yaitu yang pertama sekali adalah sebagaimana firman-Nya di dalam ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Was-samaa'i wa ma banaha Was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sadaqallahul azim. Allah bersumpah dengan langit, wa ma banaha, dan bagaimana konstruksinya, demi langit dan bagaimana konstruksi penciptaannya, wal ard, dan demi bumi, wa ma tahaha, sebagaimana dihamparkannya, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang diseimbangkannya, yang disempurnakannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diberikanlah petunjuk, diberikanlah pilihan. Fujur yaitu kemurkaan, kedurhakaan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Ini merupakan di antara sekian banyak sumpah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Imam Ibnu Ashur menjelaskan pada saat Allah menjelaskan kata-kata idza, yaitu pada saat wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Kenapa di wasyamsi idza duhaha? Kenapa enggak pakai idza duhaha? Karena asyams itu adalah dia merupakan poros utama, sedangkan qamar, bulan, dia tidak akan mendapatkan cahaya sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, kecuali adanya cahaya matahari. Begitu juga dengan nahar, siang, itu tidak akan pernah ada kalau seandainya tidak ada matahari. Malam juga demikian. Jadi kenapa di tiga benda tersebut, bulan, siang, malam, Allah pakai kata-kata idza jallaha? Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya ketiga perkara tersebut min hadhihi thalatha fi halatin dallatun ala a'zami ahwalihi wa ashaddaha dallatun ala 'azimi sun'illahi ta'ala. Ini menunjukkan ketiga perkara tersebut, yaitu bulan, siang, dan malam, ini merupakan salah satu hasil ciptaan Allah yang paling spektakuler. Bapak-bapak kalau misalnya pernah pergi ke Eropa, khususnya di musim dingin, itu akan merasakan bagaimana perputaran bumi itu cukup panjang. Saya berada di Scotland pada saat musim dingin itu, maghrib itu jam 11 malam Pak. Maghrib, coba bisa dibayangkan. Isya jam 11.30, subuh jam 12.
Nah, jadi kalau seandainya teman-teman, saudara-saudara kita yang sembahyang tarawih di sana, habis sembahyang tarawih udah subuh, dan setelah subuh udah pagi, tapi suasananya masih gelap, tapi dia sudah pagi. Kenapa? Karena perputaran matahari pada saat mereka tidak mendapatkan semua cahaya matahari tersebut. Berbeda dengan musim panas. Pada musim panas yang akan lebih panjang itu adalah siangnya. Inilah nikmat pada saat kita berada di negara Khatulistiwa. Kenapa? Karena antara durasi malam dengan siang itu tidaklah begitu jauh berbeda. Maka ketiga hal tersebut merupakan sesuatu yang memang sangatlah dahsyat. Wa bina'is syams tashbihu li raf'i fawqal ardi bil bina. Dan pada saat Allah menciptakan langit itu dikatakan dengan sesuatu yang dibangun dari atas, sehingga orang-orang Arab mengatakan apapun yang di atas itu namanya sama. Loteng ini dinamakan dengan sama. Tapi hal yang paling menarik pada saat Allah mengatakan tersebut adalah sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Mu'minun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad khalaqna fawqakum sab'al tara'iq. Dan Allah telah menciptakan di atas kalian itu ada 7 lapis langit. Sampai dengan hari ini tidak ada satupun ilmuwan yang bisa menjelaskan bagaimana 7 lapis langit tersebut. Tidak ada yang berhasil menjelaskan secara saintis. Bukan berarti ini tidak benar, tapi inilah kelemahan ilmu pengetahuan manusia pada saat mereka ingin membenarkan secara saintis, secara teknologi, mereka belum dapat bagaimana penjelasan 7 lapis langit tersebut. Dan di setiap lapis langit tersebut itu berada para nabi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam kisah Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita hanya bisa melihat bintang-bintang di malam hari, itu merupakan langit dunia. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami hiasi langit dunia dengan bintang yang gemerlapan, dan kami jadikan dia itu sebagai rujuman lisyayatin, batas akhir syaitan untuk bisa akses ke langit itu cuma di langit dunia. Dulu sebelum datang Nabi Muhammad, syaitan itu bebas dia akses ke langit. Sebelum diutus Nabi Muhammad, sehingga banyak kabar-kabar yang didengarkan di langit disampaikan ke bumi. Hari ini begitu datang Nabi Muhammad, akses mereka itu di-cut off, diputuskan oleh Allah, sehingga mereka tidak ada yang tahu satupun tentang berita hal yang gaib. Para syaitan ini tidak mengetahui tentang berita yang gaib. Yang anehnya, kendati mereka tidak tahu, tapi mereka memanfaatkan dukun untuk menjadi perwakilan mereka di atas muka bumi. Terbukti pada saat seseorang kehilangan lembu, dia akan bertanya kepada dukun. Padahal dukun sendiri tidak tahu dia beritanya, dan dia menanyakan kepada syaitan, dan syaitan pun tidak tahu. Tapi kenapa kok bisa sama? Kok hampir-hampir dekat? Karena dia adalah lulusan dari sarjana psikologi. Syaitan itu membaca psikologi si yang musibah. Dari situ dia bisa memprediksikan. Dari misalnya ditanyakan, di mana tadi kehilangan kereta? Tadi kehilangan di parkiran ini. Saya melihat ada seseorang yang mau mencurigakan. Itulah semuanya zan, prasangka yang dibangun oleh seseorang tersebut, dan berdasarkan itulah si dukun menebak-nebak. Maka jangan pernah mempercayai terhadap apapun informasi dari dukun. Jangan diubah istilahnya. Hari ini sudah diubah, dukun menjadi orang pintar. Bahaya itu. Nah, seharusnya harus dikatakan mereka itu adalah memang dukun, orang yang syirik. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dan penciptaan langit ini sungguh spektakuler. Tidak ada teknologi apapun hari ini yang bisa menyerupai penciptaan langit. Karena apa? Karena langit itu tidak mempunyai tiang. Hari ini langit masjid kita punya tiang semuanya, sehingga dia bisa kokoh. Namun bumi Allah ciptakan dengan langit, dan langitnya itulah yang akan melindungi bumi ini.
Karena hampir setiap hari benda-benda dari langit, meteor itu akan menghantam bumi. Tapi bayangkan tidak ada satupun yang langsung bisa masuk tanpa ada perlindungan. Semua benda yang langit yang bertabrakan hari ini, yang hasil pecahannya dari teori Big Bang pertama sekali, ini terus bergerak ini. Semua alam benda-benda di langit ini terus bergerak. Dan sampai dengan hari ini setiap benda yang jatuh itu tidak ada yang bisa langsung akses, kecuali itu ditahan dengan langit bumi. Sehingga begitu jatuh kemari dia sudah tidak berbahaya lagi. Begitulah Allah memproteksi bumi tempat tinggal kita. Kenapa hari ini kita tidak mau meyakini bahwasanya ini adalah sebuah anugerah dari Allah? Kalau seandainya Allah tidak menciptakan langit, bumi ini untuk melindungi kita dari semua hantaman benda luar angkasa, mungkin kita setiap hari akan diserang oleh makhluk luar angkasa. Setiap hari bisa jadi nanti kita lagi kerja tiba-tiba jatuh meteor ke daerah kita, lagi main tenis tiba-tiba jatuh meteor. Itu kan kondisi kalau seandainya bumi ini tidak ditamengin dengan langit. Sehingga ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kekuasaan Allah pada saat Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya langit itu merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang spektakuler, yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa nafsin dzatil insan kama taqaddama an qaulihi ta'ala, dan kata-kata nafsin itu merupakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nah, ini terlewat sedikit. Wal ardi basataha wa tawti'atiha lisiri wal julus wal iltija', dan ardun wal ardi wa ma tahaha ini adalah dibentangkan. Coba bayangkan bagaimana Al-Quran mukjizatnya. Kalau seandainya Allah menjelaskan demi bumi yang bulat, maka itu pada hari itu juga mungkin Nabi Muhammad akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Karena tidak ada satupun informasi yang bisa membuat manusia pada saat itu bisa mempercayai bahwasanya bumi ini adalah bulat. Tapi Al-Quran menjelaskan dengan kata-kata tahaha. Tahaha itu apa? Yaitu dibentangkan, sehingga itu pembentangan tersebut kita nyaman untuk duduk dan nyaman untuk tinggal. Bagaimana pemahaman dibentangkan karpet, dibentangkan ambal? Berarti kan kita dilayani untuk duduk di tempat itu dan dimuliakan untuk tinggal di tempat itu. Inilah yang dimaksud dengan mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran menggunakan kosakata sesuai dengan ukul, sesuai dengan akal masyarakat pada saat itu. Al-Quran tidak mengatakan bahwasanya bumi ini adalah bulat dan demi bumi yang bulat, tidak. Dan demi bumi yang dibentangkan. Kalau kita membentangkan karpet ini sampai ke ujung pemandangan, lalu kita bentangkan lagi sampai akan kembali kepada titik nol, bukan ke Pertamina. Akan kembali kepada titik nol kembali. Itulah yang dimaksud dengan membentangkan. Nah, bumi ini sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan adalah satu-satunya planet yang sangat layak dihuni oleh manusia. Tidak ada planet lain penjelasannya yang ada kehidupan manusia. Tapi kalau makhluk-makhluk halus yang lain itu mungkin bisa saja hidupnya di Mars, di Pluto, di planet apapun. Tapi kalau manusia, dia itu hanya layak tinggal di bumi. Dari mana dalilnya? Dari ayat ini. Wal ardi wa ma tahaha, dan berikutnya Allah menjelaskan wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Jiwa ini adalah zatul insan, ini merupakan manusia semuanya. Sebagaimana Allah menjelaskan ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, dan Allah mengetahui apapun yang terjadi pada manusia, apa yang terdahulu dan apa yang ke depan. Mengetahui, ya.
Allah mempunyai informasi terdahulu dan ke depan tentang kita. Hal yang menarik pada saat Allah menjelaskan di sini adalah dengan kata-kata wa nafsi wa ma sawwaha. Sawwaha itu adalah diseimbangkan, disempurnakan. Ini menunjukkan apa, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Allah tidak akan pernah menguji kita kecuali kita sudah siap untuk menerima ujian. Kenapa? Karena kita sudah disempurnakan, baru kita diuji. Begitu kita lolos ujian, kita dinaikkan level lagi. Setelah itu diuji lagi. Ini menunjukkan bahwasanya setiap ujian yang kita terima hari ini itu menunjukkan kita mampu menerima ujian tersebut. Dan Allah tidak akan menguji manusia kecuali Dia sudah menyempurnakan manusia tersebut. Ini yang harus dipahami bersama-sama. Pada saat kita menerima sesuatu musibah, maka musibah tersebut adalah memang sangat tepat bagi kita, dikarenakan kita sudah sangat layak untuk menerima musibah tersebut. Jangan pernah menyalahkan Allah. Ini hanya merupakan proses bagi jiwa kita untuk naik kelas. Ini adalah semuanya proses bagi kita untuk kita bisa lebih dekat dengan Allah. Ada sebagian orang, dia meninggalkan orang tuanya pada saat kecil. Kenapa? Karena memang pada saat itu dia sudah siap untuk bisa menerima. Ada sebagian orang baru saja meninggal orang tuanya. Kenapa? Karena memang dia dipersiapkan agar dia meninggal orang tuanya pada saat barusan saja. Semua itu adalah prosesnya, hingga kita tidak bisa menolak terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah. Kenapa ya orang tua saya meninggal padahal saya masih mau mengabdi? Tidak, karena itu adalah merupakan ketentuan. Maka pada saat Allah menyempurnakan jiwa seseorang, maka itu menunjukkan bahwasanya dia sudah siap untuk menerima ujian. Ujiannya dalam bentuk apa? Allah jelaskan di sini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah akan menguji seseorang itu dengan kemungkaran, kemaksiatan, dan dengan ketakwaan. Inilah fungsinya. Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya kalaulah seandainya bukan dikarenakan akal, bukan dikarenakan akal, maka seseorang tersebut tidak akan pernah bisa mengetahui apa yang dinamakan dengan pahala dan dosa, apa yang diketahui tentang baik dan buruk. Contoh misalnya, Allah memberikan petunjuk tentang kemungkaran dan petunjuk tentang ketakwaan, sehingga dengan akal sehat seseorang itu tidak akan mau berzina. Kenapa? Dengan akal dia akan mempunyai sebuah pemikiran bahwasanya kalau saya berzina, maka bagaimana nasib kalau seandainya adik perempuan saya, kakak perempuan saya, ibu saya adalah sebagai tempat orang berzina. Maka dia tidak akan pernah mau melakukannya, karena akal sehat itu akan memberikan petunjuk kepada kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, untuk tidak melakukan kemungkaran. Sehingga Allah berikan dua buah jalan tersebut. Dan kenapa Allah mulai dengan fujuraha, dengan kemungkaran? Karena ayat ini itu sedang membicarakan tentang kondisi orang-orang kafir di Mekah. Orang-orang kafir yang tidak mau menerima tentang amal dan ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga di ayat ini Imam Ibnu Ashur menjelaskan kenapa didahulukan fujur dengan takwa, karena kondisi penyampaian ayat ini adalah terhadap orang-orang kafir yang berada di Mekah. Bukan berarti kita memang harus mendapatkan ujian tentang kemungkaran. Saya sering mengatakan jangan pernah coba-coba sok alim. Misalnya katakanlah dia tamatan dari universitas surga yang sudah hebat keimanannya, ya kan? Tiba-tiba dia mau tes imannya, dia pergi ke tempat prostitusi, dia mau coba semana kekuatan iman. Jangan. Kenapa? Karena setiap maksiat itu
itu perintahnya adalah untuk menjauhi, ya. Maksiatan itu bukan dilarang melakukannya, dilarang untuk mendekati, ya. Kemaksiatan itu dilarang mendekati, bukan dilarang melakukan. Mendekatinya saja jangan, karena ada istilah di dalam bahasa Aceh, kalau seandainya menyuhai inang red upiah, ya. Kalau dalam hal perempuan, seseorang yang berkopiah pun bisa jatuh kopiahnya. Kalau dalam hal uang, harta, jenggot bisa rontok. Jadi jangan pernah ingin mencoba, saya mau tes iman saya karena saya lulusan universitas terkenal. Jangan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan di sini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka jangan pernah bagi kita untuk coba-coba mendekati kepada kemaksiatan kepada Allah. Semoga 4 ayat ini bermanfaat pada diri kita dan sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Saya mohon izin, ini merupakan hari pengajian terakhir. InsyaAllah saya akan berangkat ke Banda Aceh hari Selasa, hari Minggu, hari Ahad, dan hari tanggal 4 saya akan berangkat haji sebagai petugas haji daerah di kloter yang ditempatkan sebagai pembimbing ibadah di kloter 7. Kami akan berangkat dari Banda Aceh menuju ke Jeddah pukul 19.45 dengan pesawat Garuda. Mohon doa dari jemaah semuanya, semoga saya sehat badan, selamat iman, bisa kembali ke tanah air dan melanjutkan kajian ini setelah 45 hari bertugas di Arab Saudi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.